tidak akan mendapatkan ridho Allah apabila dengan itu bisa sampai ke sini. Jadi miskin itu karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan jadi kabeh lebih banyak ini apa melakukan ini kok? Lebih kata tapi memang itu jadi ngaji. Wah, bukan zaman omongnya udah. Makanya Rasulullah itu kalau ketika masyarakat tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu tariqan ila jannah. Sapa wong sing nekani pengajian gitu. Mula bakal tak tuduhke dalan menuju surga. Jadi misalnya surga. Jadi apa yang wong bersatu pun menuju ke surga. Karena termasuk gajian. Lah sing paling agung pahala sing paling kathah. Sing dire paling agung iki. Wonten batul dulu. Nomor 2 nek ana akdo no bandara. Sing kok tepeo sing bandara. Jadi kok nang estafet di subuh pulau dan mereka masjid Sapa Bundar daerah Wirosamdan Pesir Udan dan itu ngejar partai isi terkait efek negeri setunggal Prambanan Form 12 ketika jam 6 sampai sana jam 6 lebih kurang setengah jam Form 12 nanti kita ambil kabel sekarang ini kudu jam 9 nah kalau sudah lekor lagi namanya materi kok dia langsung kalau langsung komputer 12 ini nanti jam 9.05 ternyata di mesin boten kayak gitu alhamdulillah nah mungkin mau langsung tidak istirahat persiapan sore tentu belajar pengawasan ibu-ibu mama muda milenial. Oke, terus makin lalu persiapan wonten condong catur itu. Nah, itu ada ini makanya perlu kita ini. Baru di rumah setengah 12 bulanan gitu. Ini betul apa? Karena hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berarti yang paling panjang proyek. Kalau pakai motor roda depan itu menambah pahala, roda belakang mengurangi dosa. Nek jalan yang kanan menambah pahala, yang kiri mengurangi dosa. Masya Allah. Padahal kita itu banyak dosanya, banyak pahalanya. Pasti banyak dosanya. Makanya mari kita mulai introspeksi karena kita ini sekarang itu sudah masuk di bulan Rajab. Wong ngarani Rajab. Rajab itu seperti apa? Rajab kan dinamakan jibahan. Ringken itu sebagai jibahan itu nandangi ibadah. Laksana ibadah sedopol ibadah. Soalnya Rajab ketiga ruang itu ruang awak dia itu persiapan besok bakal apa? Meninggal dunia, pindah ke Sukabumi. Nah, kalau tidak ada suka bumi kan biasanya kan kita harus mempunyai persiapan amal. Makanya di bulan Rajab ini persiapan amal kita, kemudian di bulan luar nanti persiapan amal kita lebih banyak lagi, apalagi nanti kita bisa sampai ke bulan Ramadan. Makanya kita berdoa bersama-sama dulu agar Allah memberikan kesempatan kita besok sampai bulan Ramadan. Terus satu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi hamba di bulan Rajab, di bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan. Amin. Alhamdulillah, jarang orang itu yang tidak sampai bulan Ramadan. Itulah
bulan Ramadan perintah pemilu mengikuti pengajian di masjid dekat kita ikut ikut ya 5 tahun ini pengamanan itu ikut bantu mengamankan lalu lintas dan terus saya ketemu kalian ngobrol rekan-rekan lalu besoknya jam 7 pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sudah bisa sampai berdoa. Makanya kita tidak sampai merupakan dengan bersyukur karena lagi syakartu la abidannakum wa la ingkafar fina dari. Siapa yang bersyukur atas nikmatmu maka akan tambah nikmatnya. Dan bersyukur di berdoa akan tambah nikmatnya bisa sampai bulan Sya'ban. Kemudian bersyukur lagi akan bisa sampai ke bulan Ramadan. Nah ini makanya kita sebagai uang gitu kita laporan di sehingga masuk di luar di kali informasi itu. Nah itu kita mana jadi kita udah lulus oke. Nah dengan lapor tua itu akan tentunya nyawa itu tuh. Biasanya rambut putih syarat boleh untuk ngomong siap roh gitu. Berarti sudah akan golongan jiwa, kita kemudian lipat kabur akan siap dan kubur itu saya paham gitu. Dalam batasan ini, boten kubur sudah muncul, gitu. Kemudian rambut sudah tidak hitam lagi gitu. Nanti kemudian kalau melihat bojone itu ndelok pun rambutnya wis ora limen, kulite wis ora kenceng, nek ngomong rapati mudeng, nek dak rapati nyambeng, gitu, mlaku status dan wis ngomong, nek sakniki wis anak sing berbahaya, gitu. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita itu sekarang ini sudah mulai ibaratnya ini pun ansur. Jadi kita sudah mulai persiapan, apalagi sekarang sudah mau menghadapi di bulan suci Ramadan. Maka persiapan di bulan Rajab ini, di bulan Rajab ini, kalau ini yang saya itu adalah dari Salman Al Farisi radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pada akhir bulan Syawal berkata kepada kami, wahai manusia, sebuah bulan yang sangat mulia dan penuh berkah mendatangi kalian. Demikian mulia bulan ini, di dalamnya terdapat satu malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kalian berpuasa di bulan itu. Aku pun telah menetapkan qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah seperti sholat tarawih sebagaimana amal sunnah muakkadah. Jadi, mari ibu-ibu kita sudah mulai persiapan di bulan Rajab. Pemanasan, dengan dari majelis taklim. Kemudian Senin Kamis kita mulai persiapan puasa, tambah jauh lebih. Tanggal 13, 14, 15, Masya Allah, luar biasa. Senin Kamis tambah yang lebih, kemudian tambah amal-amal sunnah yang lainnya yang sekarang di bulan Rajab. Penuhi amal-amal ibadah. Makanya saya waktu kita itu rata-rata singkul dari simbah itu budayanya luar biasa besar. Makanya yang namanya orang tua itu simbah atau boleh persiapan untuk ibadah itu simbah. Jadi ampun simbah ini sini itu tambah itu apa penyesalan. Nek dong simbah ini sini tambah itu penyesalan. Kok simbah kok marai sebenarnya ngomong wayang itu adalah membuat kedurhakaan kepada anak kita. Jadi jenenge simbah itu sudah tidak diperbolehkan ngomong wayang, tapi dengan persiapan ibadah.
Ini rata-rata betul. Ngomong banyak kalau lagi ibadah, suwe dulu. Suwe ngomong banyak. Ternyata itu bahaya dosa. Kalau dia pernah kalian waktu lagi Zainuddin Al-Mahmud, pada besar kaum muslim rakyat, dan saya ambil itu dia kan Pak dan agama Islam, waktu UI, kemudian kalau berdua kalian Pak Bibi Puro dan Sono. Nah, waktu itu saya begitu sama untuk beliau, sama beliau ditanya, Mas Arif, yang punya putra berapa? Sekian. Sekarang sama siapa? Ibu siapa? Ibu kedua, buatan ibu berkuasa dan meninggal dunia. Ibu kandung saya. Jenengan bekerja, istri bekerja, terus anak. Saya menitipkan kepada ibu kandung saya. Langsung saya dengan tetap begini. Berarti dengan anak durhaka. Lu kok bisa? Kok itu ibu apa? Yang minta sendiri kok? Iya. Karena jenengan secara otomatis tidak menjalankan amanah kepada Allah dan telah diberikan anak kepada panjenengan, tetapi tidak musibah. Berarti apa? Jenengan sudah bokeh sibah, walaupun ibu dari membantu sibah dari pembantu walaupun ibu itu ikhlas kita, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Karena orang tua tugasnya adalah emak di dalam apa? Di dalam Islam. Satu, seorang ibu adalah mengandung. Orang tua mengandung, melahirkan dan memberi nama. Satu. Nomor dua adalah mendidik, menyekolahkan dengan ilmu agama. Dua. Nomor tiga, menikahkannya. Nomor empat, melepaskannya. Kontrol ini, maka dalil buatan ada. Quran surat At-Taubah 20. Apa itu? Hijrah. Maka orang yang menikah harus hijrah. Pengkuat teman dari kita harus tahu menjadi anak yang lebih baik. Gitu kan? Kalau tak dia, oh gitu Pak. Iya, makanya masalah sudah punya rumah belum. Nah itu karena tidak hijrah, maka tidak berkah hidupnya. Apa? Nada kepong umum, nada warisan bukan rintisan. Dari akhirnya kalau bernikah kalau tangan itu kalian mampu ngomong, terus roh cek dia. Kalau itu undangan bapak datang, lihat dengan waktu tidak ada ngomong. Dengan apa ini dewi ngomong tidak cepat. Itu dewi ini. Lalu bukan aku pun 4 tahun 5 tahun tidak meninggal kalau ibuku. Aku umur 4 tahun 5 tahun ngambil saya rabi, bukan anak korup dewi. Sekoci dengan dewi yang korake nikah jombongan dari anak korup itu juga di tapak keluar dewi. Sekolah, jadi aku sadar, ya itu karena apa? Saya belajar Al-Quran. Saya gerak, kemudian saya bekerja. Jadi dengan apa? Dengan elektronik, dari panggilan dulu, langkah itu, kemudian dengan itu. Justru orang yang anak itu. Jadi anak beda, anak beda, anak beda, anak beda. Loh, anak evolusi. Pemain sakit dulu pun, mertua sakit dulu. Masjid Kuncen itu masjid Kuncen atau Mekah Kuncen dari Mekah dari Mekah orang maksudnya ada itu warna luar biasa yaitu tafsir Quran kali kesehatan dan nanti itu kita ada dari kepolisian umur sekarang 86 itu jadi itu sekitar hukuman jam 8 malam setelah juga kalau anak itu ditutup pun tetap melayani kalau saya nggak bisa sendiri, karena yang misalnya dosennya ngobrolnya bapak tidak ada nih, loh dari ngobrol ini habis ini ayatnya yang terlebih, kalau saya ini kalau kita ayatnya ada, mau tadi apa? Jadi dia tidak itu kok. Jadi masa Allah berdua dia, anak orang dia anaknya sing papat, sing tiga, karena anak pertama dari
Yang tiga itu tak mungkin mari bareng omah jejer tingkat kata itu. Terus apa? Saya bilang kok bisa? Lah ini terus kalau itu kaya mulung anak itu pengen diri, mau pengen batin. Kenapa? Rezeki untuk kita sendiri kalau masih ikut pertemuan orang tua itu masih terjadi Pak. Ambil begitu momen itu, oh berarti itu tak ngomong. Benar nih kalau itu. Pak Tuhan jadi pindah iklannya asli orang Jawa Barat, anaknya enak. Di sini bisa membawa pondok pesantren, anaknya dari semuanya, masya Allah. Pak Bibi keluar dari sana, hijrah dari daerah Bojonegoro, kemudian kita pindah ke daerah Kerak Putih, belakangnya itu punya sekolahan, punya rumah, anaknya 6, kuliah sekolah semua selesai. Ya, dompetnya dewi, begitu motor itu ayatnya menekan, langsung ambil. Ibu saya ini dengan menganu baik ibadah teknologi. Lalu kita lihat, wong bapak kurang mau, untuk siji, tak dukung konten dengan Al-Quran mawon, konten dengan pengajian mawon, pokoknya tidak boleh, harus dengan umurnya 70-an, dengan apa? Harus manapun harus jawab. Nah, akhirnya anak pulau betul, ayatnya atau ayat 20 itu kadang diberikan dari Quran dengan Alladzina amanu a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim aqwamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang beriman itu adalah orang yang hijrah ada dua, maknanya dan maknawiyah. Maknanya itu pindah maknawiyah beda sifat akhlak. Agama dalam Allah. Kalau kamu sudah hijrah dan jihad dengan harta benda jiwa kamu, agama dalam Allah, maka akan dengan derajat yang tinggi di Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau nerah di jabatan, pindah warisan di jabatan. Nah, misalnya ini daerah orang satu sendiri. Daerah Nanda pindah ke sambil di ini dari daerah biasa, ini kalau sudah di RT, jadi berdasar. Saya RT dari RT, lalu kan dari RT pindah dari Pak Buku. Gitu, rata-rata pejabat yang tinggi tingkatannya itu saya senang dengan pindah-pindah di daerah. Nah, kemudian sektor dioma, isu dioma, Allah mengkayakan itu semua. Ini sektor berkurang tua, biasanya program boleh cuma, biasanya mengejar warisan, tidak mengejar rintisan. Karena warisan akan habis, rintisan akan tumbuh terus menerus. Akan tetap menjadi pokok bukan pengekor. Ternyata betul lah, anak kelompok benar. Ibu keluarga ini, bu dengan ibadah baik. Lalu demikian menggoda tidak seperti ini. Orang mungkin, masa orang baru ngomong, isen kalau orang bukan, gue nggak bukan belum itu. Untuk orang bukan belum. Akhirnya juga pulau pindah kontrak elek-elekan ke daerah Ganting. Pulau buktikan Quran ini. Ya itu betul lah ya itu. Setahun tidak sampai setahun ternyata betul lah. Orang yang sudah menikah, hijrah, maka Allah akan memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Kalau ketika sadar kandungan perempuan itu lumpuh mau ngaji, kemudian ketika mau berusaha, masya Allah tidak setahun saya pulang ke rumah lagi. Ibu kok kaget benar-benar nih, buat tentu pulang itu pasti sejak kali itu karena sudah saya ada di telapak kaki ibu. Al-Jannah tampak ada lingkungan, sudah seorang anak ada laki-laki ada pada ibunya, kalau perempuan ada pada suaminya. Oh betul, dan ini
atau pindah, tapi terjadi itu insya Allah kalau ada perubahan ini mesti kurang ini. Ini nanti pokoknya di SID ini ibarat produk gede, bandar kita itu kurang siap lapangan. Wah, air susu itu tidak bisa dibalas dengan dunia seisinya. Kalau kita menurut malah orang bayar rumah, kalau tidak sisa, tentu kan aman dan minta berkatnya. Dan ini kontraknya, kontrak apa ini? Gue nak kata balas. Ternyata kontrak rumah langsung apa? Kalau kita taat pada Allah, taat pada Rasulullah, wajib tampil ayat Al-Quran roja, wajib hukum min khair supaya kasih. Apa kalau memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Akhirnya saya bisa beli tanah dan rumah tanpa hutang, pakai kelekan di sambil ini juga, tapi beda sambil utara kurang lebih dekat sebelah timurnya Pak Mahfud MD. Nah, paling tidak kan aku yang biasa pernah kerja kalau pejabat itu pakai tangan kalau ada sini pemain tak kampung pejabat gitu. Nah, oke. Nah, terus tadi kok terkenal pula daripada Pak Mahfud gitu. Oke, kenyataannya mereka ngomong masih berbeda gitu. Jadi Pak Mahfud pernah konsisten. Nah, Mahfud yang menteri kaget ngerti. Nah, kita bukan menteri, bukan ngerti. Nah, disitulah ternyata ayat itu terbukti Pak. Mulai yang tentang, oke, dengan jangan sekali-kali dengan itu lebih banyak omongannya daripada ibadah. Mulai besok-besok, saya dengan di TV banyak anak itu saya tutup dengan mulai besok-besok penuh. Ambil putusan mau itu tugasnya itu pinter dapat ini pinter tegel rigel supel ini semua kudu pinter ngurusin anak gitu pinter kendel negur tegel mengerti tapi demi kebaikan dan tetap supel menjalin apa silaturahmi rigel baru rumput ternyambut gawe itu pinter kendel tegel rigel supel orang maaf masalah kami mau ngomong tidak anak saya tidak dikurkan karena saya maju kaki itu tidak hanya di masjid di rumah itu jadi dapat di masjid anak roh untuk nak roh mungkin kok dasar yang ini nah le harus gede harus dari saya nomor 2 anak saya masih kuliah semester 5 dan UPMD nomor 3 saya SMP belum nomor 5 aku sesuatu dengan paman nikah naik rumah ini pergi kamu laki-laki pergi terus aku Pak kamu ikut suamimu pergi tidak di sini sekiranya oh bapak itu mampu sudah itu kok kamu nikah pergi dari bukti itu bapak ini kamu harus apa mengikuti apa kamu harus apa tetap mengikuti di bapakku karena sebenarnya yang laki-laki ada pada ibu bapakku oh boleh bapak ya tapi bisa semuanya tidak ada masalah kenapa kamu harus menjadi punya daging rintisan bukan milikkan warisan kalau warisan itu habis kalau rintisan akan terus berkembang kamu harus menjadi kelompok bukan pelekor kamu harus menjadi apa orang yang berkarakter bukan karakter kelompok yang oh betul Pak iya jadi tidak usah pikirkan kamu tidak usah memikirkan apa tapi kamu cari rintisan Bapak dan dia, Bapak belum seperti itu karena pendidikan kurang kuasanya dari Jawa Timur di sini sebagai tentara. Tapi berarti kami dimotor gender. Dan saat ini dimotor gender untuk polisi Bapak itu. Tapi tidak dulu pendidikan dulu memang luar biasa. Sehingga saya harus anak 5, ibu bapak saya semuanya harus mandiri semuanya. Jalan-jalan sudah punya rumah sendiri. Kenapa? Karena juga
Itu saya waktu orang ngasih kalau uang sing pendatang sugih-sugih. Pendatang mau ngasih. Pendatang rumah lemah, mau ngasih itu dari lemah. Ya makanya di bulan Ramadan ini mari kita persiapan untuk merubah diri kita, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup hanya 3 hari. Hari pertama adalah hari kemarin, hari yang tinggal kenangan. Hari kedua hari ini, hari di mana Allah kata dengan hidup, maka persiapan hari ini untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Hari ketiga, hari cita-cita. Belum tentu kita dapatkan besok. Ayo, kalau saya pamit, Pak Ustaz besok aku sehat walafiat, bisa rutin. Paling kita bisanya, insya Allah kita besok sehat walafiat dan masih bisa menghirup darah. Jadi tidak bisa memastikan, karena hanya cita-cita saja. Nah itu, maka di hari ini kesempatan dengan untuk beribadah. Mulai tekan rumah, ojo belum diparingi wayang. Oh, dari ambil. Dengan itu malah menjadikan anak kita durhaka. Jangan jadikan ibu sebagai babu. Oke, tapi ibu itu sebagai apa? Sebagai queen, sebagai lantung. Dengan apa itu dari lantung dari babu. Nah itu Bapak. Kemudian, kemudian ibu bapak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita lakukan di bulan persiapan dalam Ramadan, yaitu di bulan ini rezeki orang-orang beriman diluaskan. Itu bulan Ramadan. Nah makanya persiapan dari sekarang untuk besok kita menjadi orang-orang yang selalu beriman. Barang saya memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, maka kita akan diberikan pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iftar itu ngabuburit. Iftar itu memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Karena Gusti kalau hanya ibadah sholat itu hanya kita sama Allah. Ibadah puasa hanya kita sama Allah. Tapi Allah menunjukkan ibadah yang orang itu bisa ikut berbagi ibadah dengan kita, ikut mendapatkan haknya. Maka Allah menyukai orang yang beribadah itu beramal untuk membuat kebaikan orang lain. Orang itu jadi senang, yang jadi senang. Fairnasikan makluminas, sebaik-baik manusia yang berbaik kepada manusia yang lainnya. Nah, kemudian sekarang adab apa yang harus diperhatikan dalam bulan Ramadan? Sebagai adalah sebagai berikut: mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan sejak bulan Sya'ban, bertaubat, meninggalkan dosa, berdamai dan saling memaafkan dengan sama serta menyelesaikan hak orang lain yang ada pada dirinya. Jadi kita tahu kita itu persiapan besok di bulan Ramadan bulan Sya'ban ini, mulai kita itu meninggalkan dosa kita. Meninggalkan dosa kita itu harus wajibkan munafil khairat, selalu mengerjakan kebaikan. Karena apa? Orang itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaannya, keimanannya. Maka orang yang iman takwa itu pasti tidak akan memperhatikan dirinya melakukan perbuatan ini. Itu bisa dibilang dan dipilih. Oh ini elek, tinggalkan. Oh ini apik, jalankan. Misalkan kita itu mau menjalankan apik, nopo elek, itu Allah benar. Sing seneng dengan apik kula panjenengan, nek elek sing rugi kula panjenengan. Anak kita ini abdi. Allah ikuti pelaksanaan kita. Kita punya akal. Jadi apa yang dibilang makoni nenen nopo itu Allah tidak ada masalah. Sing masalah kita ini. Kalau kita melakukan yang kurang baik, amal salah atau amal soleh, itu sudah kita yang akan menikmatinya. Berbuat
seperti kedua nopo Kurawa, awake dhewe arep model nopo Kusna, dia awake dhewe. Arep model kata toko Satria, dia awake dhewe. Nah, makanya kita banyak introspeksi diri dan maaf diri, mulai dari balasan untuk sampai ke sana nanti bulan Ramadan. Kemudian apa yang harus kita hindari? Yang kita hindari agar kita mendapatkan ridha Allah, yaitu kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Nah, ini menghindari hal yang mencegah diri dari perbuatan kebaikan. Jadi yang menghalangi kita kebaikan kita hindari. Biar kita mendapatkan suatu kebaikan. Kemudian mengarahkan diri pada hal yang baik dan berusaha ikhlas dalam setiap amal yang dikerjakan. Nah, karena apa? Innamal a'malu binniyat. Kemudian membersihkan lisan dari dusta, fitnah dan riba, sebagaimana membersihkan pakaian dari kotoran-kotoran. Dan ini yang paling angel kita. Riba itu paling aman. Soalnya ketemu siji isih aman, ketemu loro mulai ramah, ketemu telu sudah sare apa dengan. Nah, padahal yang namanya riba itu amal kita itu seperti kayu yang dibakar, akan habis-habis saja seperti itu. Apalagi ibu-ibu kumpul, mulai kumpul sayuran, ngobrol tetangganya. Ketemu ngobrol ini, ngobrol ini, itu biasa. Nek bapak-bapaknya rata-rata, isi di kolom masjid, isi ngantuk, kadang-kadang seneng naik rumah. Tapi yang seneng keluar dan untuk dasar itu bapak-bapak. Nanti ibu-ibu yang paling banyak. Oke, makanya neraka itu yang paling banyak Rasulullah menunjukkan adalah kaum wanita. Nah, kenapa? Satu, orang kamu dia orang bujuri diri sok membunyi-bunyikan betul-betul mulai ini betul-betul kita sudah naik. Oke, karena wanita itu memang sudah berkesu bahwa angga dan dari ini. Nah, kemudian apa yang kita lakukan lagi untuk mencegah fitnah? Lebih baik kita melaksanakan ibadah fardu sebaik mungkin setelah tepat waktu di awal waktu. Tepat waktu, ya, ini harus di awal waktu, jangan tunda-tunda. Contohnya ya teman, tepat waktu itu misalnya ini mungkin diurut jam 12 lebih 10 menit, 12 kurang 10 menit. Tekan asar jam 3 lebih 5 menit. Lalu jam 1 kurang 10 menit lagi sholat asar. Tepat waktu boleh. Tepat waktu tapi tidak di awal waktu dan tidak boleh. Oke, jangan menunda-nunda sholat. Nah, kenapa? Orang menunda sholat itu tidak nanti kita sampai pada waktu kita sholat itu. Nah, makanya mari ibadah fardu itu yang paling penting, terutama kita sudah semakin tidur, semakin wajah bermutu bermuka wajah, maka kita harus apa? Persiapkan untuk mencari pahala dan 27 derajat. Apa? Laki-laki sholatnya perbanyak jamaah di masjid. Ibu-ibu silakan di masjid asal suami memperbolehkan silakan. Tapi kalau di masjid harus suami memperbolehkan. Kalau tidak di rumah lebih utama. Kalau pengen berjamaah suami dan sholat di masjid, kemudian pindah ke rumah imami istri sama anak-anaknya untuk berjamaah itu boleh. Jadi laki-laki yang tidak pernah sholat berjamaah di masjid itu belum tergolong laki-laki soleh. Ini masih laki-laki solehah. Laki-laki yang lebih titik, laki gaya badan, tante-tante. Apa yang berikan seperti gaya lebih titik, apa yang berikan tentara gaya lebih banyak. Dari rumah itu Pak, sholatlah laki-laki di masjid. Wa'akhimi sholata wa'akhimi zakata wa'akhud ma'arrofi'in
siapa yang melakukan sholat, menunaikan zakat, dan rukuk beserta orang-orang yang rukuk. Gimana? Rukuknya dari masjid. Itu. Kemudian ibadah yang lainnya, perbanyak ibadah sunnah, baca Al-Quran dari ulangi, perbanyak baca Al-Quran, zikir, tahlil dan sholawat. Kenapa Al-Quran? Di bulan suci Ramadan besok Pak, itu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Makanya Al-Quran itu perlu hikmah, perlu pahala, 1 huruf 10 kebaikan. Dan kita niku napa jenenge itu produk sudah 2 kebaikan. Maka monggo niki wau dengan bentuk 10 kebaikan kali berapa? Nah, ini dengan kira-kira pendamping sering maca Quran betul. Sing mau subuh pun maca Quran lebih iki apa tak buku maca Quran. Lalu Mas Quran dipakai. One day one stop, one day one tarsik, one day one ayat orang apa. Kita coba day one gas. Gas lawan maca. Gitu. Kenapa? Waduna silu minal Quran mahwa syifa. Orang yang sering baca Quran, Quran dibutuhkan sebagai penyembuh. Yang saya kalau saya ceramah, kalau ketua sahabat digunakan di sudah. Kalau merukyah, rukyah adalah cara mengobati dengan cara membaca Al-Quran. Kedua, saya membuka dan saya mempunyai grup 30 terapis. Untuk yang ahli zaman era mereposisi tulang, saraf BSP, untuk yang metodologi akupuntur, kemudian elektronik, ada yang budak, ada yang kelompok pundung. Nah, yang dengan mengatakan di sini dengan bakso silakan hubungi kita gratis. Nanti taruhkan semuanya dulu. Oke, karena ada 2 penyakit fisik dan non fisik. Yang non fisik itu solusinya diobati dengan cara membaca Al-Quran. Dan saya baca di Gunung Kami itu ternyata orang yang sering baca Al-Quran, 1 terbebas dari penyakit non fisik dan wajib, dan terbebas dari penyakit fisik gangguan saraf. Maka tidak akan ikut orang yang membaca Al-Quran. Karena ternyata saya selidiki, huruf hijaiyah itu menggerakkan semua saraf tubuh kita. Dari mulai alif sampai iya itu di berbagai tempat. Ada yang di langit-langit, ada yang di bibir, ada yang di telah yang ini, orang sing teng jero dhuwur. Itu ternyata adalah menggerakkan saraf dan tubuh kita sudah ada di dalam huruf hijaiyah. Ini A, B, C, D, E cuma itu saja, belum bisa menjelaskan. Itu dasarnya baca Al-Quran. Nah, kemudian orang yang baca Al-Quran, insya Allah besok dalam kubur akan jadi teman kita. Karena Rasulullah ketika dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, kuburan itu berteriak setiap hari. Di antaranya apa ya Rasulullah? Kuburan berteriak, wa ana baitul wahdah, wa ana baitul wahdah. Yang apa yang boten rumah? Nek rumah itu zona itu. Apa yang Rasulullah? Kuburan itu berteriak bahwa kuburan tempat yang sangat sepi, sunyi, tidak ada orang yang dimasukkan, kemudian ada yang menemani. Setelah dikubur, ditinggal pergi. Terus apa temanku ya Rasulullah? Temanku di dunia adalah untuk akhirat nanti, untuk dikubur aku adalah bacaan Al-Quran yang kamu baca. Jadi setelah itu koncol, membaca Al-Quran itu koncol di kuburan. Jadi orang diri, orang sepi. Maka apa? Kalau kemudian apalagi sedekahlah Al-Quran. Nah, bagi siapa yang belum bisa membaca Quran, sudah meninggal dunia, belum sempat baca Quran, maka sedekahlah Al-Quran
untuk dibaca orang-orang yang membaca Al-Quran. Diniati untuk pada siapa yang meninggal dunia. Makanya saya saya bersama Badan Wakaf Al-Quran. Jadi beliau Ustaz Soleh Hasibuan. Beliau termasuk Ustaz yang sangat berbobot. Karena yang berbobot Ustaz ada 3 juga. Satu adalah Ustaz Jazir SP, nomor 2 Ustaz Imam Sutarno, nomor 3 Ustaz Soleh Hasibuan. Bobotnya 80 kilo ke atas. Lalu langsung Ustaz berbobotnya, dan saya masih 60 kilo. Nanti dengan mau pusatkan bakal Quran silakan, karena kita masih kekurangan di luar Jawa. Cuma ini saya bawa LCD, jadi kita akan ke luar Jawa, kita berpacu dengan apa? Alkitab. Jadi di luar Jawa, NTT, kemudian di daerah Sulawesi, di daerah pelosok Kalimantan, itu banyak sekali yang belum mempunyai Al-Quran karena di sana mahal 100.000. Dan makanya kita bawa dari Jogja yang bakal Quran, karena kita ada yang di sana, ada yang di sana. Jadi Quran kita dibaca oleh orang-orang penghafal Quran, anak-anak itu. Karena di sana itu yang beneran dari ahli kitab itu banyak sekali. Karena saya terdorong dari kitab untuk alat center. Tapi luar biasa sana kita kalah gencar. Maka kalau sekarang kita nggak sampai Al-Quran sampai sana, keduluan kita yang rugi, karena jamaah kita akan bilang kepada mereka. Jadi di sini cuma 150.000 saja untuk mereka. Sudah jadi nanti insya Allah dapat amal jariah. Kemudian setelah baca Quran, apa yang harus kita lakukan? Yaitu ibadahnya zikir, tahlil dan sholawat. Zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Makanya orang yang baik itu adalah orang yang bisa memadukan antara mikir, zikir dan ikhtiar. Ahli mikir, dan ahli ikhtiar. Itu yang sangat baik. Tahlil. Nah, tahlil ini juga harus kita sering baca, karena kubur berteriak. Wa ana baitul su'ali munkar wa nakir. Aku ada tempat di mana bertanya yang mungkar dan nakir. Terus apa ya Rasulullah? Akan bisa menjawab ya Rasulullah. Maka kamu di dunia bertanyalah kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Itulah. Maka kita berbanyak tahlil saja. Kemudian selawat, karena selawat itu insya Allah memberikan syafaat kepada kita baik dunia maupun di akhirat. Jadi jelas. Dan selawat itu gampang sekali, kita itu doa kita dikabulkan. Kalau kita lagi pernah selawat lagi Pak, kita berisi pengajar sepeda. Pulau betul masjid gede, dia buatan masjid Jogja. Pulau selatan itu masjidnya kok. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Ya Allah, dengan selawat ya Allah, aku bisa ngisi untuk ini, berbagi ilmu ya Allah. Tiba-tiba kau diundang isi tapi kok sore. Terlebih dari dahulu, Rasulullah mati dengan lagu undang itu. Ngisi untuk ini. Saya tidak istiqlal dari sepatu boleh. Kalau boleh itu, gemuk ada. Ini kabari. Kemudian tidak lama belum kali dua Rasulullah itu misalnya bukan dulu ini bukan ngomong-ngomong kali setelah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallam misalkan Pak Soleh sudah masih ya. Nah kalau dulu bertemu kasar doa siapa yang saya isi pengajar saya doakan tapi nggak takut utara. Pak Soleh Hasibuan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallam. Semoga tempat kita untuk aroma sempurna atau haji. Setiap dari promotor itu dengan gratis. Ternyata saya lebih bangun dan gratis. Masya Allah, ternyata betul. Saya dulu pengen mobil.
Mobil sing apik kok demok. Nek kok gitu mobil, nek mobil rapi. Nek boten apa tempat mobil inilah apa dasarnya selalu. Kemudian yang paling baik adalah membantu anak-anak yatim dan orang-orang yang tidak memiliki sanak saudara. Nah, ini Pak Guru, ini berkah yang luar biasa adalah membantu orang lain. Jadi ternyata sangat luar biasa. Anak-anak yatim itu dengan punya masalah, silakan dengan ketika anak yatim kemudian malingi, usah rambutnya, kemudian dengan minta doanya. Misalkan anak kita belum menikah, gitu, belum ada, umumnya nih anak belum menikah itu bisa jadi gangguan, bisa jadi karena dia idealis. Nanti suatu saat monggo, dan untuk kemudian dari nikah, pulau ada LBC ta'aruf lagi. LBC itu lembaga bantuan cinta. Ta'aruf itu jodoh. Jadi kalau saya ada stok 5 janda, 3 juga, 4 perawan dan 2 berjaka. Sehingga kalau nah dapat mau silakan. Jadi kok bangga sebelum Ramadan tahun 2024, los pakai kakek janda umur 62, itu juga umur 72. Wah, mantap saat ini, wah mesra banget ini. Oke, ngobrol dengan nonton sing umur saya kan toko sudah jadi kakek, jadi kalau belajar itu kalau nggak ada stok juga umur itu khusus tahun. Weh, saya pilih, top, saya manduk. Jos tur bulan sampai bulan saling duit dan ada kios tokonya juga Prambanan. Satu toko dijual ke Damedan karena anak-anaknya sudah banyak yang sudah pergi punya kos-kosan di daerah Samirono. Ini dengan protokol untuk bulan jodoh. Bojoku berlima tahun yang lalu tinggalnya Musa dengan berapa? 71 tahun. Ini dia apa? Dia sering isi pengajian dia. Wah, dengan nonton sing turun, sing umur bahkan turun lima, nomor sekat dari nunggu toko-toko ini, masya Allah. Jadi di nonton bapak-bapak sih nanti, dikatakan nonton tuh ada setor, enggak. Jika orang umur 45, dada, musik, SBSB, semua petang semua belakang. Dan solehan, ngomong menuju apa kok? Saya itu biasanya pulang cek ini, kalau punya kita sehingga pakai dari pulau, yang gimana? Baik atau tidak? Yang bagaimana? Saya tanya ke tetangga, oh dia apa banget pak? Sering ke masjid pak, terutama subuh ke masjid, kemudian yang putri buat cek, oh biasa, bukan di pak, ikut dan tinggal suaminya, oh, konten ngomong pak. Ya, betul-betul boleh mungkin dari kisah lebih lama. Oke, dan masya Allah, mulai bisa dikatakan tambahan anak boleh, karena saya juga pegang dapat. Oke, biar malam airnya malam hidup dari malam. Tapi pinternya, mungkin lagi airnya berbanyak bersama. Dari nama ini nanti ada kata oh dulu mungkin lagi mau ini ini ada mungkin formulanya di kelas B makanya anu botolnya saya kapal mau jalan saya botol kita kapal mau nanti kita kuliah bareng terus kalian. Nah kemudian saya itu kebetulan saya punya bengkel apa? Bengkel itu sudah dari mobil, hasilnya sudah dari berapa? Blok ada 2 amban gratis. Nek dengan mau pesen monggo, onten. Nek amban gratis, itu jadi gratis tenang. Oke, itu kita membutuhkan dana donasi untuk prasmanan monggo mau. Dan saya sekarang ini bina punya apa? Janda yang kita urusi anaknya 4. Kemudian kemarin saya itu apa?
ngaturke tiang pas mau melahirkan. Ini kok, ini mau mencoba lagi. Kalau dapat usah nih, di waktu syutingan itu dah, pas syuting itu. Nah, ini pun, ini pun apa dah lagi? Ini kita ada apa lagi kan? Oke, kalau saya melihat